Oke, Mas dan Mbak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, kita akan melanjutkan kuliah kita hari ini terkait dengan prinsipal komponen regression ya. Jadi ini termasuk kalibrasi multivariat dan juga termasuk inverse calibration ya. Termasuk inverse calibration. Dan nanti Kak saya akan mengulang eh, Anda harus paham dulu tentang PCA karena nanti yang diregresikan itu bukan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi, tapi yang diregresikan nanti hubungan antara konsentrasi dengan prinsipal komponen, yang mana prinsipal komponen itu adalah kombinasi linear dari variabel asal ya. Oke, pelan-pelan semoga nanti paham Anda ya, situ. Jadi prinsipal component regression atau PCR itu adalah jenis inverse calibration ya. Jenis inverse calibration artinya apa? Bahwa konsentrasi itu dimodelkan dengan menggunakan absorbansi. Ya, ini inverse. Bukan absorbansi dimodelkan dari konsentrasi, bukan. Tapi ini sebagai sumbu Y adalah konsentrasi, sebagai sumbu X adalah absorbansi. Tetapi untuk prinsipal komponen regression ini bukan absorbansi. Nanti absorbansi harus dikombinasikan dulu dengan menggunakan prinsipal komponen analisis untuk menghasilkan PC ya. Nanti yang diregresikan adalah antara konsentrasi dengan prinsipal komponen. Sehingga untuk mengetahui komponen utama atau PC ya, saya menyingkatnya PC atau Z-score ya, boleh disebut prinsipal komponen, bisa juga disebut dengan Z-score ya. Maka Anda harus tahu dulu tentang prinsipal komponen analisis. Jadi metodenya itu namanya prinsipal komponen analisis, outputnya namanya apa? Prinsipal komponen ya, prinsipal komponen. Jadi sekali lagi Mas dan Mbak, nanti yang diregresikan ya, yang diregresikan itu antara konsentrasi dengan PC ya, tidak dengan absorbansi. Maka kita harus tahu dulu. Jadi ini kan sama ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana mengubah dari absorbansi ini. Ini sama dengan kemarin ya. Contohnya ada orang melakukan analisis, misalkan ya kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bis dimetoksikurkumin. Ya, sampelnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian ini ada konsentrasi kurkumin, misalkan ini dimetoksikurkumin, ini bis dimetoksikurkumin, kemudian ini absorbansinya. Ya, gitu. Nah, kemarin saya katakan dalam beberapa analisis kemometrik itu disyaratkan bahwa jumlah variabel ya itu harus lebih sedikit dibanding dengan jumlah sampel atau jumlah sampel itu dia lebih. Sekali lagi bahwa dalam beberapa analisis kemometrik itu disyaratkan bahwa jumlah sampel itu lebih besar dibanding jumlah variabel seperti ini ya, seperti ini. Jumlah sampel itu lebih besar daripada variabel karena sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampelnya, variabelnya hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dalam beberapa kasus Mas dan Mbak, nanti Anda bisa melakukan analisis itu seperti ini. Ya, seperti ini. Misalkan ini ya, sampelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan. Tapi ini variabelnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ini jumlah variabel lebih banyak daripada sampel. Ini nggak bisa. Harus ada variabel-variabel ini harus dikombinasikan sehingga nanti akan terjadi reduksi jumlah data. Lah, prinsipal komponen analisis itu salah satu teknik untuk mengurangi jumlah data. Oke ya, saya lagi bahwa prinsipal komponen analisis itu adalah teknik untuk mengurangi jumlah
data, ya, atau jumlah variabel, ya. Lah, output dari prinsipal komponen analisis nanti namanya adalah prinsipal komponen. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini tadi. Sekali lagi bahwa nanti dalam PCR atau Principal Component Regression itu nanti konsentrasi itu dimodelkan dengan prinsipal komponen ya, tidak dimodelkan dengan absorbansi tapi dimodelkan dengan prinsipal komponen ya. Oke, Anda harus tahu dulu apa namanya, saya mengulang PCA ya. Sekali lagi bahwa PCA itu adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah data ketika antar data itu terjadi korelasi. Ya, terjadi ketika antar data itu korelasi. Misalkan gini, ya misalkan Anda mau ini di sini sampel, ya sampel, kemudian dinilai absorbensi 1, absorbensi 2, absorbensi 3, ya gitu. Nah, sampelnya 1, 2, 3, 4 misalkan. Di sini absorbensinya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Di sini absorbensinya 0,2, 0,5, 0,7, 1,0 atau 0,9. Yang sini A3 itu 0,3, 0,1, 0,1, 0,2. Lah, maka kalau Anda perhatikan, kalau nanti Anda mengkorelasikan antara variabel A1 dengan A2, maka mesti bagus korelasinya. Kenapa? Karena dari sampel 1, 2, 3, 4 ini absorbensinya selalu naik. Ini ke sini naik, ini ke sini naik, ini ke sini naik. Ini juga sama dari 0,2 dengan 0, menjadi 0,5 naik, menjadi 0,7 naik, menjadi 0,9 nah. Sehingga kalau itu Anda korelasikan, pasti nilai R-nya tinggi. Artinya apa? Bahwa antara data A1 dengan A2 itu terjadi korelasi. Karena itu terjadi korelasi, maka kita bisa menggunakan model itu hanya salah satunya saja. Berbeda dengan absorbansi 3, ini nggak boleh kamu kamu apa? Kamu delete, kamu reduce. Kenapa? Karena untuk data absorbansi 3 itu tidak ada korelasi dengan A1 juga dengan A2 sehingga A1 A2 dikorelasi nanti akhirnya menjadi satu variabel, kemudian A3 tetap sebagai satu variabel. Sehingga yang semula 3 menjadi 2. Lah inilah yang disebut dengan prinsipal komponen analisis ya seperti itu. Oke ya. Lah, perlu dicatat bahwa teknik PCA itu tidak berguna ketika variabel-variabel itu tidak berkorelasi. Jadi kalau ada 4 variabel dan variabel satu dengan yang lainnya itu dia tidak berkorelasi. Misalkan nilai R-nya itu 0,02, 0,03, 0, minus 0,03 misalkan. Artinya antar satu variabel dengan variabel yang lain itu tidak berkorelasi, maka teknik PCA ya tidak ada gunanya. Dalam artian tidak ada gunanya itu tidak bermanfaat itu dalam artian tidak terjadi pengurangan data. Dengan kata lain, semua data karena dia tidak berkorelasi, maka itu berkontribusi terhadap pemodelan ya gitu. Nah, the idea behind PCA is to find principal components. Jadi apa ide terkait dengan PCA ini ya itu adalah untuk menemukan apa yang disebut dengan prinsipal komponen. Ya, kamu boleh menulis PC1, prinsipal komponen 1 atau Z1, Z1 ini. Z1, Z2, sampai Zn, which are linear combination of the original variable describing each specimen. Jadi,
Misalkan tadi ada variabel asal itu ada 6 absorbensi. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Terus ini dikombinasikan, ya, dikombinasikan absorbensi 1 sampai absorbensi 6 itu dikombinasikan untuk menghasilkan apa yang disebut dengan prinsipal komponen. Ya, cara menggabungkannya ya dengan bantuan komputer. Kamu menggabungkan dua variabel saja menjadi dua variabel yang baru itu perlu hitungan yang panjang gitu. Apalagi kalau variabelnya ratusan, nah itu nggak mungkin. Mau nggak mau itu harus dilakukan dengan bantuan komputer. Ya, oke, saya ulangi lagi. Jadi sekali lagi bahwa prinsipal komponen analisis itu adalah suatu teknik mengurangi jumlah data ketika data-data itu berkorelasi satu dengan yang lain. Sehingga PCA itu tidak bermanfaat ketika datanya itu tidak berkorelasi. Ya, gitu. Oke, kemudian lah hasil output dari kombinasi tadi. Jadi saya lihat gini. Jadi ini misalkan J1 kan ini variabelnya itu misalkan ada 6 ya. Ya ini ya X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Ini kita kombinasi untuk menghasilkan prinsipal komponen satu atau Z1, Z2. Cara mudahnya gini lah ya, tapi nanti tak jelaskan cara mudahnya gini. Creating a new set of variable in this way may seem a pointless exercise since we obtain a new variable in place of the n original one and hence no reduction in the amount of data. Tadi kan kita punya, tadi kan kita punya 6 variabel asal ya. Absorbensinya tadi kan 6 A1, A2, A3, A4, A5, A6. Lah itu kita kombinasikan untuk menghasilkan apa namanya variabel baru yang disebut dengan PC. Lah, kalau ada 6 variabel asal, maka di situ akan ada 6 variabel baru atau akan ada 6 prinsipal komponen. Sehingga kalau ada 6 variabel asal, maka akan menjadi 6 variabel baru. Nah, di sini dikatakan kalau gitu kan nampak sia-sia. Tadi kan maksudnya PCA itu adalah untuk mengurangi jumlah variabel. Lah ini yang asalnya itu 6 kok tetap menjadi 6. Kan itu ya. Creating a new set apart in this way may seem a pointless exercise. Mungkin itu adalah apa namanya percobaan yang tidak ada poinnya. Kenapa? Karena kita memperoleh n new variable in place of n original ones. Karena kita menemukan variabel baru yang mana variabel baru itu jumlahnya sama dengan variabel A. Berarti kan tidak ada pengurangan. Oh, enggak gitu. Gitu terus dilanjutkan gini. The principal component are also chosen so that the PC1 account for most of the variation in the data set. The second PC ya or the second principal component account for the next largest variation and so on. Oh, enggak seperti itu. Karena hasil dari kombinasi tadi ya itu nanti yang namanya PC1 itu dia akan menggambarkan variasi data yang paling besar. Ditambah dengan variasi data terbesar kedua adalah PC2. Itu sudah default ya. Yang namanya PC1 itu adalah apa namanya variasi data yang paling besar itu adanya di PC1, PC2, PC3. Ya. Sehingga kita cukup menggunakan beberapa PC saja ya sebagai ganti jumlah variabel asal. Misalkan gini, kalau PC1 dan PC2 itu misalkan ya, hasil penjumlahan PC1 dan PC2 itu sudah mengekstraksi 90% informasi, maka kita berani dengan menggunakan PC1 dan PC2. Ya, kita berani. Kenapa? Karena dengan PC1 dan PC2 itu dia sudah
menggambarkan 90% variasi data. Berarti kan di sini terjadi reduksi. Yang semula 6, A1, A2, A3, A4, A5, A6 tinggal menjadi PC1 dan PC2. Ya, itu. Itu maksudnya. Cara mudahnya itu gini, biar Anda nggak anu lah, biar Anda itu apa? Biar mudah ya, karena katanya ya seperti ini ya, katanya geometrik Gauss science ya seperti ini. Misalkan gini, Anda ingin mengkelompokkan mahasiswa itu mendasarkan pada IPK S1, IPK S2, ya, kemudian nilai IPK S1, IPK S2, kemudian jumlah uang saku, kemudian setelah itu berat badan. Ya, berarti di sini ada 4 variabel asal. Apa itu variabel asal? Mungkin di ini biar gak usah ya. Ini IPK S1, terus di sini nilai IQ aja ya. IPK S1, kemudian di sini nilai IQ, kemudian di sini adalah jumlah uang saku dan di sini berat badan. Ya, itu variabel asal. Ya, ini variabel asal. Maka kalau Anda ini PCA, maka ini kombinasi variabel asal ini yang berupa IPK S1, nilai IQ, uang saku, dan berat badan itu harus dikombinasikan untuk menghasilkan variabel baru. Ya, untuk menghasilkan variabel baru itu jumlahnya harus sama karena ini ada 4 variabel, maka kita mengkombinasikan ke dalam 4 variabel baru. Apa itu? Misalkan kecerdasan. Nah, karena di situ kan ada IQ, ya mana yang orang cerdas itu biasanya IQ-nya tinggi, kemudian IPK-nya tinggi, kan gitu kan? Mungkin karo uang saku mungkin ya nggak bisa untuk membedakan, berat badan juga enggak, yaitu kecerdasan misalkan pertama. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, misalkan keterampilan. Kemudian yang keempat, misalkan kekayaan. Ini contoh aja. Nah, dari sini maka nanti kecerdasan variabel baru itu kecerdasannya itu disebut dengan PC1. Kemudian kesehatan itu disebut dengan PC2. Keterampilan itu disebut dengan PC3. Kemudian kekayaan itu disebut dengan PC4. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan 4 variabel ini kelihatannya kecerdasan itu memang paling tinggi. Ya. Ini itu paling tinggi ketiganya karena di sini ada IPK, IQ, ini pasti korelasinya dengan cerdas. Maka kecerdasan itu misalkan berkontribusi terkait 90%. Maaf, 60%. Kemudian kesehatan, ini dia itu berkontribusi 29 atau 32%. Kemudian ini misalkan 5%, ini di sini 3%. Nah, gitu ya. Sehingga kita kalau kita itu mau mengambil variasi datanya itu 90%, maka kita cukup mengambil PC1 dan PC2. Kenapa? Karena dengan PC1 dan PC2 ini sudah menggambarkan 92%. Karena apa? Karena PC1 itu berkontribusi terkait dengan 60%, PC2 32%. Kalau itu nanti dijumlahkan, maka akan ada 92%. Sehingga dari sini terjadi pengurangan jumlah data yang semula dia itu harusnya 4 menjadi 2.
dua. Nah, inilah yang dimaksud dengan PCA, bahwa PCA itu adalah suatu teknik untuk apa? Yang mana output dari PC ini adalah apa yang disebut dengan principal komponen. Nah, jadi nanti kita itu meregresikannya itu tidak antara konsentrasi dengan absorbansi, tetapi meregresikannya apa itu dengan antara konsentrasi dengan principal komponen, ya gitu. Nah, ini contohnya gini. Nah, ini misalkan gini, ini sama kasusnya, tapi perintahnya adalah lakukan prinsipal komponen regression untuk data di bawah ini. Oke ya, jadi lakukan prinsipal komponen regression untuk data di bawah ini ya. Berarti ini adalah sama ya, sama, tapi nanti kita model regresinya adalah dengan apa? Dengan prinsipal komponen regression ya, prinsipal komponen regression. Eh, Maka pertama kali kita harus melakukan analisis PCA ya. Jadi langkahnya, langkahnya itu kita harus melakukan PCA terhadap A1, A2, A3, A4, A5, A6 ini untuk menghasilkan nanti PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Ingat ya, ini ada variabel asalnya berapa apa? Ada berapa variabel asal? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti akan dihasilkan PC1 sampai PC6. Ya, PC1 sampai PC6. Oke. Nah, Mas dan Mbak, sudah ini salah apa namanya? Pertama-tama kita harus melakukan analisis PCE dulu ya. Analisis PCE dulu A1, A2, A3, A4, A5, A6 untuk menghasilkan apa? PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 atau Anda juga bisa menyebut Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 apa namanya dan zinam ya gitu. Kemudian ini ya caranya ya. Anda kemarin sudah melakukan analisis PCA ya. Coba mbaknya kemarin melakukan coba ya. Anda ada kemarin sudah melakukan analisis PCA pakai software apa, Mbak? Halo. Anda kemarin melakukan analisis PCA pakai software apa? Kemarin belum praktek, Pak. Jadi hanya interpretasi dari jurnal Oh saja, gitu. Pak. Interpretasi data. Ya, Oke. Kalau gitu eh ya nanti kita akan kuliah apa nanti praktek ya tapi nanti sekarang karena apa namanya karena ini kita topiknya PCR nanti kita akan suatu saat kita akan kembali mengulas praktek dengan perangkat lunak dengan
menggunakan apa eh, software tertentu. Dalam hal ini saya pakai Minitab ya. Oke, jadi nanti kalau Anda melakukan analisis apa BCA ya, sebenarnya sih di slide kalau Anda mengikuti di video yang BCA itu bisa lah ya, caranya itu bisa ya. Nanti itu tapi itu pakai Minitab ya. Sekali lagi kalau kita melakukan analisis principal component regression, maka kita melakukan analisis PCA dulu. Yang di PCA adalah variabel A1, A2, A3, A4, A5 ini ya. Maka ini kalau ini pakai Minitab, ini kita klik start, kemudian multivariat, kemudian prinsipal komponen, maka akan muncul seperti ini. Ya, ingat variabel yang akan kita lakukan analisis BC adalah A1 sampai A6. Ya, A1 sampai A6. Kemudian nanti di sini Anda pilih apa korelasi kalau kalau variabelnya itu sama. Maka ini korelasi. Tapi kalau variabelnya itu berbeda, Anda bisa kovarian. Misalkan gini, Anda ingin mengelompokkan sampel berdasarkan aktivitas antioksidan. Nah, aktivitas antioksidan kan macam-macam. Ada berdasarkan nilai IC50, ada persen penghambatan, dan sebagainya. Itu maksudnya satuannya beda-beda. Ya, gitu. Maka Anda pakai kovarian. Nah, karena ini apa variabel apa namanya satuannya sama kan ini satuannya sama absorban semuanya ya absorban semuanya di sini. Kan mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan absorbensi semua ya. Maka kita pakai apa? Kita pakai korelasi ya. Nanti outputnya seperti ini. Ya, outputnya seperti ini. Cara membaca ya. Nah, ini sama ya. Interpretasinya ini eigen value itu nilai keakuan. Nih aku itu loh, ya, aku saya itu loh. Nilai keakuan artinya gini, eigen value itu untuk menunjukkan berapa sih relatif kontribusi ini. Maka karena tadi ada pertama gini membacanya. Karena tadi ada 6 variabel, A1, A2, A3, A4, A5, A6, maka pasti di situ ada 6 PC. Maka di sini PC1 ya, di sini PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Oke, PC1 ya, itu kontribusinya sebesar 52%. 52,8%. Ya, itu Mbak, itu sama saja kalau angka 3,1658 ini kamu bagi dengan ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, maka nanti ketemunya 0,528. Oke ya, kemudian PC2 itu kontribusinya adalah 44,4%. Nah, sehingga dengan 2 PC aja Anda sudah memperoleh variasi data sebesar 97,2%. Ini kumulatif. 0,972 itu dari mana? Dari ini ya dari 0,528 ditambah dengan 0,444 maka ini hasilnya. Kemudian PC3 itu berkontribusi hanya 1,7%. Oke ya. Nah, dari sini maka kita bisa memutuskan Anda mau mengambil berapa PC. Anda dalam hal ini Anda boleh 2 PC. Karena itu sudah melebihi 90%. Oke lah, karena kita mengikut di buku, karena ini untuk latihan, di buku ini itu nanti dia mengambil 3 PC. Ya, kalau 3 PC berarti kontribusinya hampir 100%, 98,9%. Lah, cara ngitungnya gimana? Lah, ini memang harus dikerjakan kalau ini ya. Kalau Anda pakai Excel biasa ya manual. Kalau Anda ngukur pakai IR seperti yang ada di LPPT ini ya, kita tinggal klik gitu milih principal component regression ya langsung keluar hubungan antara actual dengan predicted. Lah, kalau ini kita harus manual. Gimana caranya manual? Ini tuh persamaannya, Mbak. Berarti kalau Anda mau menghitung skor PC1, ingat ya,
Tadi dalam prinsipal component regression itu kita membuat korelasi hubungan antara konsentrasi versus nilai PC1, PC2, PC3 untuk masing-masing sampel. Kan di sini ada sampel. Sampel itu kan misalkan tadi sampelnya A, B, C, D, E. Maka di situ ada konsentrasi C1-nya. Kemudian PC1, PC2, PC3 itu angkanya dari mana untuk tiap-tiap sampel. Cara ngitungnya gini, berarti untuk PC1 itu persamaannya berarti 0,342, maaf, PC1 berarti 0,342 dikalikan absorbensi A1 ditambah dengan 0,454 dikalikan A2 dan seterusnya. Di sini ada di slide saya. Sehingga nilai PC1 sampel A selanjutnya diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai absorbensi A1 sampai A6 ke dalam persamaan yang diperoleh. Ya, persamaan yang diperoleh kan ini. Ya, maksudnya 342, 454 itu kan angka ini. Berarti untuk skor PC1 itu berarti persamaannya adalah ini. Lah, lalu Anda masukkan PC1 untuk sampel A, sampel A kan ini. Ya, sampel A kan dia mempunyai nilai absorbensi A1-nya sekian, A2-nya sekian, A3 sekian, A4 sekian, A5 sekian, A6 sekian. Itu Anda masukkan ke persamaan ini. Ya, ke persamaan ini. Ya, sehingga Anda punya 0,342 dikalikan 18,7. Ini adalah A1 dari sampel A. Ditambah dengan 0,454 dikalikan ini adalah A2 ya. A2 kan 26,8. Ini loh angkanya A2 26,8 ya. Dan seterusnya sehingga Anda nanti akan memperoleh PC1 untuk sampel A itu sebesar 177,1. PC2 juga sama Anda lakukan. PC3 juga Anda lakukan sehingga Anda punya ini. Jadi untuk sampel A itu PC1-nya sebesar 117,1. Ya, PC2-nya minus 61,7, PC3-nya 17,7 dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa membuat ini, ya, membuat tabel hubungan antara konsentrasi C1, C2, C3, ini PC1, PC2, PC3. Sehingga kita bisa meregresikan dengan menggunakan multiple linear regression, ya. C1 itu dimodelkan atau diregresikan dengan terhadap PC1, PC2, dan PC3. Ya. Lalu dengan membuat persamaan regresi untuk membuat hubungan antara C1 versus PC2, PC3, dan PC3. Maka akan dihasilkan output seperti ini. Sehingga C1 terprediksi itu akan menjadi seperti ini. 0,0 bla 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 plus ini dikalikan PC1. PC1 dari mana? Dari ini. Ya kan kita punya nilai PC1 ya gitu. Ya, kemudian tambah ini kali PC2 minus ini kali PC3. Sehingga kita ini C1 ini adalah C1 terprediksi. Kan gitu. C1 terprediksi. Sehingga kalau modelmu itu bagus, kalau modelnya itu bagus, maka akan ada kedekatan antara nilai actual kan jangan lupa ya kemarin sudah saya sampaikan ini kan namanya nilai actual ya, sebenarnya ya, nilai actual ya, kemudian itu diprediksi dengan menggunakan PC1, PC2, dan PC3 akhirnya nanti kita akan mempunyai hubungan antara konsentrasi aktual dengan konsentrasi terprediksi gitu.
Oke ya, sehingga nanti Anda akan punya korelasi hubungan antara C1 dengan C1 actual dengan C1 terprediksi. Demikian juga Anda akan mempunyai hubungan antara C2 dan C3. Ya, gitu. Oke ya, itu nanti kalau modelmu benar ya nanti kamu seperti kemarin ya akan diperoleh kurva seperti ini. Dan itu bagus kok ya, akan diperoleh kurva seperti ini. Ya, ini. Ya, C1 sebenarnya dengan nilai C1 yang terprediksi dengan menggunakan apa tadi? Principal component regression, ya, principal component regression. Oke, selanjutnya Mas dan Mbak, saya akan berbicara terkait dengan validasinya. Ya, validasinya. Tadi saya katakan ya bahwa model ini bagus. Ya, artinya kalau nanti Anda korelasikan untuk sampel A sampai J itu, maka nanti dia akan baik gini. Buktinya apa? Karena ini nilai R-nya bagus. Ya, kalau Anda perhatikan nilai R square-nya, predicted-nya itu untuk PCR ini, itu sebesar 99,01%. Ya, karena nilai R-nya itu tinggi, maka nanti kalau Anda korelasikan mungkin akan diperoleh data seperti ini. Ya, gitu. Di sini adalah actual, ya, kemudian di sini adalah predicted, ya, gitu, predicted. Di sini actual, di sini predicted, ya, sehingga ini kalau ini karena apa nilai akurasinya atau nilai R square-nya itu 0,99, Anda bisa bayangin kalau ada data nilai R-nya itu 0,99 ya hampir apa lurus gini ya melewati titik-titiknya. Sehingga ini model PCR-nya bagus ya karena menghasilkan nilai R square yang tinggi mendekati 1 ya R square-nya. Lah, problemnya ini kan baru model kalibrasi. Maka model kalibrasi itu harus divalidasi. Nah, validasinya itu bisa dengan dua cara. Ya, validasinya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan apa yang kita sebut dengan leave one out, itu adalah validasi internal dan atau Anda validasi dengan menggunakan sampel independen ya, menggunakan apa? Sampel independen ya gitu. Nah, kalau Anda menggunakan apa secara internal ya, artinya Anda melakukan validasi internal, maka caranya pakai libat teknik saya jelaskan ya. Jadi libat teknik itu seperti ini, Mas dan Mbak. Jadi ini ya, the prediction performance can be validated by using a cross validation, live one out technique. The value for the first, ini kemarin sudah atau belum ya? Sudah ya? Sudah belum, Mas? Sudah belum ya? Sudah saya sampaikan belum ya? Belum ya? Ini lah, saya ulangi ya. Jadi kinerja prediksi dapat divalidasi dengan menggunakan cross validasi ya. Cross validasi itu misalkan tadi Anda punya sampel A, B, C di sampel ini ya. Kita kembali lagi aja ke sini biar biar apa? Biar enak ya. Jadi Anda kan punya sampel ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Anda punya sampel itu. Nah, Mas dan Mbak, dalam one out teknik itu sampel A itu dikeluarkan dulu. Sampel A itu dikeluarkan dulu. Ya, ini dikeluarkan. Berarti kan tinggal B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, sampel yang tertinggal ini itu dibuat model kalibrasi. Ya, dibuat model apa? Kalibrasi. Ya. Lalu sampel A yang dibuang ini, yang di leave, namanya aja leave one out. Leave one out itu meninggalkan satu keluar. Jadi ada satu sampel yang itu dikeluarkan. Satu sampel yang dikeluarkan itu dimodelkan dengan menggunakan 9 sampel ini yang digunakan model kalibrasi. Ini digunakan sebagai model kalibrasi. Model kalibrasi. Nah, kemudian A ini
diprediksi dengan menggunakan model kalibrasi yang menggunakan 9 sampel ini. Sehingga kita bisa mengetahui berapa kandungan atau berapa C1 dari sampel A ini. Sehingga kita punya tabel di sini untuk sampel A, di sini ada konsentrasi aktual. Tadi nilai C1 itu berarti ini adalah C aktual 0,89. Kemudian misalkan C terprediksi, predicted, misalkan 0,92. Nah, gitu ya. A ini kita prediksi dengan apa 10 99 yang lain, maka dihasilkan C predicted-nya adalah 0,92. Lalu A ini kita kembalikan. Kita kembalikan lagi. Sekarang yang dikeluarkan gantian B. B kita keluarkan. Lalu kita membuat model dari 9 yang tersisa. A, C, D, E, sampai J. Kita buat model baru. Kalau modelnya sudah jadi, maka B ini diprediksi dengan model yang ini. Maka kita akan tahu berapa C1 untuk B. Ya, berarti B, sampel B, maka kita nanti akan punya berapa aktualnya adalah 0,46, kemudian nanti di sini prediksinya berapa, misalkan 0,44. Nah, itu ya. B kita kembalikan lagi ke sini. Sekarang yang kita keluarkan C. C kita keluarkan. Dengan yang sama, maka nanti kita bisa memperoleh berapa C predicted untuk C. Terus satu persatu, makanya ini bahasa Inggrisnya. Ya, the prediction performance can be validated by using a cross validation using Lipman-Ott technique. The value for the first specimen, sampel pertama itu dikeluarkan from the dataset, and the value for the remaining specimen B sampai D itu digunakan untuk menemukan model regresi, gitu ya, gitu. And then this new equation berarti persamaan baru yang diperoleh dari model B sampai J ya, nah itu digunakan yang diperoleh digunakan untuk memprediksi nilai C1 for the first specimen untuk menghitung C1 untuk sampel A ya gitu. Lalu this procedure is repeated leaving each specimen out in turn. Nah, jumlah kuadrat dari perbedaan-perbedaan ini disebut dengan PRESS, Predicted Residual Error Sum of Square. Ya. Nah, semakin kecil nilai PRESS berarti apa? Semakin kecil perbedaan antara nilai actual dengan nilai terprediksi. Semakin kecil nilai PRESS, maka semakin kecil perbedaan antara nilai actual dengan nilai terprediksi. Sehingga nilai PRESS yang baik itu kalau semakin kecil, ya, semakin kecil. Oke ya, sehingga dari model Minitab maka itu diperoleh nilai PRESS sebesar 0,027458. Ya, sekali lagi untuk Lipman-Ott technique ini bisa kita atau cross validation ini atau internal validation ini kita bisa gunakan untuk memvalidasi. Atau model validasi yang lain itu dengan disebut validasi eksternal. Berarti kita menyiapkan sejumlah sampel eksternal ya. Kita menyiapkan sampel eksternal ya, sampel eksternal, kemudian sampel eksternal tadi itu kita prediksi dengan model kalibrasi yang sudah kita siapkan ya. Itu namanya validasi eksternal. Kenapa disebut dengan validasi eksternal? Karena kita menggunakan sampel eksternal ya gitu. Nah, terakhir ini parameter evaluasi kalau kita melakukan kalibrasi multivariat itu tadi pertama nilai R square. R square itu koefisien determinasi ya. Itu sebenarnya adalah menunjukkan akurasi. Sehingga kalau R square-nya misalkan 0,95 itu berarti akurasinya adalah apa? Sebesar 95%.
Karena R square itu kan seberapa besar variabel X itu berkontribusi pada pemodelan di variabel Y. Itu ya, itu koefisien determinasi. Ini akurasi. Lah, kemudian kalau ini itu terkait dengan presisi, ya, terkait dengan apa? Presisi. Maka di sini kita bisa melihat kalau root mean square error of calibration itu berarti model kalibrasi ya, yang pertama tadi. Ya, model kalibrasi. Kalau RMSEP ya, root mean square error of prediction itu berarti apa? Berarti presisi untuk validasi dengan menggunakan sampel eksternal. Itu namanya adalah root mean square error of prediction. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan root mean square error of cross validation. Ini adalah apa kesalahan ya yang barusan tadi loh yang mirip-mirip dengan predicted residual error sum square ini berarti kesalahan yang terjadi untuk apa validasi internal dengan menggunakan leave one out teknik ya gitu. Saya pikir itu ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan untuk mungkin nanti kita akan berlatih untuk apa dengan teknik-teknik kemometrika yang lain dengan menggunakan software-software yang free ya. Misalkan pakai Metabo Analysis. Makasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.